Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai revaluasi aset tetap. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Melisa Fiorentina, Aisyah Imima, Edi Tia, saya sendiri Diah Ayu Pitaloka, Roni Setiawan, Dwi Rahayu Pangestuningsih, dan Marita Sri Ayu. Pendahuluan, pernyataan standar akuntansi keuangan dengan aset tetap telah direvisi melalui PSAK 15 tahun 2007 yang merupakan upaya konvergensi standar akuntansi keuangan dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Revisi standar akuntansi atas aset tetap sangat signifikan, khususnya menyangkut metode penilaian aset tetap. Bentuk kebijakan pajak penghasilan yaitu diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 010 2015 tentang penilaian kembali atau tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Dalam kondisi inflasi, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi karena nilai buku tidak bisa mencerminkan harga pasar yang berlaku saat itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika perusahaan ingin melakukan revaluasi aset tetap antara lain adalah pembayaran PPh sebesar 10% atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar dikurangi dengan nilai buku fiskal. Aset yang telah direvaluasi tak dapat dialihkan dalam waktu 5 tahun. Jika dialihkan, maka akan dikenakan PPh tambahan 15% dari selisih revaluasi yang telah dikenakan pajak, kecuali dialihkan kepada pemerintah untuk menggabungkan peleburan dan pemekaran usaha. Nilai wajar atau nilai pasar merupakan nilai buku awal setelah direvaluasi, merupakan dasar penyusutan selanjutnya. Penilaian kembali aset tetap bagi perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. Yang kedua, meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman dengan modal sendiri, ekuitas atau rasio utang terhadap ekuitas menjadi membaik. Dengan memberikan DER, perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham. Yang ketiga, pembayaran PPh atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap sebesar 10% yang bersifat final. Apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi? Nah, selanjutnya adalah revaluasi aset berdasarkan standar akuntansi keuangan nomor 16 revisi tahun 2011. Pernyataan standar akuntansi keuangan pada IFRS mengenakan basis revaluasi dan nilai wajar dalam menilai aset meliputi IAS 16, IAS 38, IAS 40, dan IAS 41. Yang perlu diperhatikan bahwa nilai wajar tidak hanya pada standar akuntansi keuangan tersebut, tetapi juga pada standar lainnya. Aturan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK 03/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Revaluasi aset tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan. Revaluasi aset tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Misalnya peraturan pajak. Dalam PSAK nomor 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpanan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih revaluasi dengan nilai buku aset tetap
terbukukan dalam akun modal dengan nama selisih penilaian kembali aset tetap. Revaluasi atau penyajian kembali aset dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternatif, pos ini dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi. Baik, selanjutnya adalah materi terkait sebab revaluasi aset berdasarkan Undang-Undang Pajak. Baik, untuk revaluasi aset berdasarkan Undang-Undang Pajak, di sini menurut pasal 19 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, yang pertama pertimbangan kembali atas penilaian aset. Di sini terkait dengan pertimbangan-pertimbangan atas penilaian aset yang diajukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah selisih lebih aktiva diakui sebagai penghasilan dan dikenakan pajak. Dan yang ketiga adalah tarif pajak orang pribadi senilai 30% dan tarif pajak badan adalah senilai 28% dari nilai revaluasi tersebut. Selanjutnya pengaruh perbedaan revaluasi. Yang pertama adalah ketentuan akuntansi. Nah, ketentuan akuntansi yang pertama adalah dialokasikan ke ekuitas keuntungan revaluasi. Kemudian penurunan nilai yaitu diakui sebagai kerugian revaluasi. Menurut ketentuan pajak, kenaikan nilai yaitu apabila ada revaluasi secara fiskal. Dan kemudian ketentuan pajak akan menimbulkan penurunan nilai apabila tidak diakui sebagai kerugian atau tidak ada revaluasi. Dan yang terakhir adalah pengaruh pajak tangguhan, di mana kenaikan nilainya adalah menimbulkan pajak tanggungan tarif pajak penghasilan final sebesar 10% dan penurunan nilainya adalah tidak ada pajak tanggungan atau fiskal tidak mengakui kerugian revaluasi. Menambahi materi revaluasi aset tetap berdasarkan UU Pajak berdasarkan referensi Erly Swandi bahwa dalam KMK nomor 384 KMK 4 tahun 1998 dan juga surat edaran DJP nomor 29 PJ 42 tahun 1998 bahwa WP yang dapat melakukan revaluasi adalah WP badan dalam negeri yang berada di wilayah Indonesia dan juga telah memenuhi kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam revaluasi aset ada berbagai macam, diantaranya 5 hal di samping. Dan di sini saya akan membahas mengenai persyaratan administrasi setelah revaluasi aset tetap, di mana setelah melakukan revaluasi aset tetap, WP memberitahukan hasil penilaian kembali dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada DJP. Adapun hal-hal yang perlu dilampirkan, yang pertama yaitu laporan penilaian dari perusahaan penilai atau jasa penilai, lalu neraca penyesuaian yang telah diaudit oleh akuntan publik yang secara jelas terlihat nilai aset sebelum dan sesudah dilakukannya revaluasi aset tetap. Lalu yang ketiga, penghitungan selisih lebih akibat revaluasi aset tetap dan besaran PPh terutang. Dan terakhir yaitu SSP atau surat setoran pajak. Nah, selanjutnya bagaimana tarif perlakuan khusus digunakan dalam revaluasi aset tetap. Yang pertama yaitu dalam pasal 6 ayat 2 UU PPh dijelaskan bahwa selisih lebih akibat revaluasi aset tetap setelah dikompensasikan dengan kerugian fiskal dan atau sisa kerugian fiskal pada tahun sebelumnya, maka akan dikenakan PPh final sebesar 10%. Lalu yang kedua, khusus WP yang melakukan penggabungan usaha, maka PPh final dibayar maksimal 5 tahun sejak tahun fiskal dilakukannya revaluasi aset tetap. Sebagai catatan, PPh yang dibayar atau dilunasi tidak boleh kurang dari 20% jumlah PPh terutang, kecuali pelunasan untuk tahun terakhir.
Nah, maksud dari ayat yang butir kedua ini adalah khusus WP yang melakukan penggabungan usaha dapat mencicil PPh final terutama. Jangka waktu pengambilan keputusan oleh otoritas pajak. Dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal pemberitahuan, wajib pajak diterima secara lengkap oleh Dirjen Pajak yang diwakili KPP di mana wajib pajak terdaftar. Wajib menerbitkan surat keputusan pengesahan atau penolakan atas neraca penyesuaian yang dilaporkan oleh wajib pajak yang melakukan revaluasi aset. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak yang diwakili oleh KPP wajib pajak yang terdaftar belum memberikan pengesahan atau penolakan, maka neraca penyesuaian yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap disetujui demi kepastian hukum. Teknis akuntansi atas selisih lebih akibat revaluasi aset tetap. Selisih lebih akibat revaluasi aset tetap setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian dibukukan dalam akun tersendiri, yaitu selisih penilaian aset kembali, dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal. Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyetoran kepada para pemegang saham sebagai akibat pemindahan bukuan perkiraan selisih penilaian kembali aset ke perkiraan modal saham tidak dikenakan PPh bagi pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kebijakan efisiensi. Apabila neraca penyesuaian dalam rangka revaluasi aset tetap telah dilakukan pemeriksaan umum oleh KAP, maka tidak perlu lagi pemeriksaan khusus, sedangkan apabila belum, maka neraca penyesuaian tersebut cukup dilakukan pemeriksaan khusus oleh akuntan publik. Regulasi fiskal ini tertuang dalam sirkuler nomor SE strip 19 pagar PJ.42 pagar 1999 tanggal 10 Mei 1999. Wajib pajak yang dapat mengajukan revaluasi aset tetap. Wajib pajak yang dapat melakukan dan mengajukan permohonan revaluasi aset tetap yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang disebut sebagai perusahaan. Untuk melakukan penilaian kembali aset tetap, perusahaan harus memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Aset tetap yang dapat dinilai kembali. Aset tetap yang dapat dinilai kembali merupakan aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aset tetap perusahaan termasuk aset tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Penilaian aset tetap berwujud ini dapat dilakukan paling banyak 1 kali dalam tahun buku yang sama. Sini saya akan menjelaskan terkait materi nilai pasar atau nilai wajar. Nah, berdasarkan KMK nomor 384 KMK 4 tahun 1998 pasal 7 ayat 1, nilai pasar sendiri, nilai pasar atau nilai wajar merupakan dasar penyusutan aset mulai tahun pajak dilakukannya revaluasi aset tetap tersebut. Nah, nilai pasar atau nilai wajar di sini digunakan sebagai dasar pelaksanaan revaluasi aset tetap. Sebagai catatan, dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan jasa penilai tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga DJP akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi perhitungan pajak penghasilan atas selisih penilaian kembali. Selisih lebih dari penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh bersifat final, yaitu sebesar 10%. Apabila kondisi keuangan WP tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pajak penghasilan yang terutang,
maka WP dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran sesuai pasal 9 ayat 4 UU KUP. Nah, besarnya angsuran tersebut ditetapkan secara pro rata setiap tahun sesuai dengan lamanya masa angsuran sebagaimana terlihat dalam gambar. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran secara angsuran, akan dikenakan sanksi administrasi yaitu bunga. DJP akan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan dalam batas 14 hari setelah diterimanya surat permohonan WP. Permohonan penilaian kembali. Wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak berdomisili. Paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali aset tetap. Penilaian kembali aset tetap dengan melampirkan yang pertama, fotokopi surat izin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi terkait. Yang kedua, laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui pemerintah. Yang ketiga, daftar penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Yang keempat, laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aset tetap yang telah diaudit akuntan publik. Yang kelima, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya yaitu dasar penyusutan aset tetap, yaitu mulai dilakukannya penilaian kembali, yaitu nilai sisa buku fiskal yang baru. Dasar penyusutan fiskal dan masa manfaat fiskal aset tetap untuk menghitung penyusutan dalam bagian tahun pajak sampai sebelum dilakukannya penilaian kembali adalah dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat tahun pajak yang bersangkutan. Nah, selanjutnya adalah batas waktu pembayaran. Pajak penghasilan final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dibayar lunas ke negara dengan menggunakan surat setoran pajak. Paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal diterbitkannya. Atas keterlambatan pembayaran dan atas angsuran pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan umum, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan yang berlaku. Dalam hal wajib pajak, dikenakan sanksi tambahan pajak penghasilan final sebesar 20%. Nah, maka tambahan pajak penghasilan final tersebut harus dibayar lunas ke kas negara paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aset tetap perusahaan. Yang selanjutnya adalah wajib pajak melakukan pengalihan, di mana yang pertama WP yaitu memperoleh izin atau mengajukan permohonan izin melakukan penilaian kembali. Kemudian dikenakan PPh final sebesar 20%. Yang selanjutnya terdapat sanksi tambahan PPh final 20% apabila belum dilunasi ke kas negara 15 hari kerja di akhir bulan. Kemudian ada beberapa pengecualian, yaitu tidak dikenakannya sanksi. Yang pertama force majeure dan kedua formalitas penggabungan usaha guna pajak, yaitu untuk penggabungan suatu usaha, dan yang terakhir adalah aset yang direvaluasi rusak berat, seperti itu. Penyesuaian aturan dalam penilaian kembali aset tetap. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015. Bagi wajib pajak yang telah mengajukan permohonan izin penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang lama dan belum diterbitkan surat keputusan, maka dapat mengajukan kembali sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang baru. Yang selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Berikut merupakan tata cara pengajuan permohonan
yang diatur dalam PMK nomor 191 PMK 10 tahun 2015. Di sini dijelaskan bahwa ada 7 tahapan yang harus dilakukan WP dalam mengajukan permohonan. Yang pertama, WP telah melakukan revaluasi aset tetap tetapi belum digunakan untuk tujuan perpajakan dengan ketentuan yang ada di slide. Yang pertama, revaluasi pada tahun ini dan juga permohonan tahun ini, serta revaluasi tahun berikutnya dan permohonan tahun berikutnya. Yang kedua, WP belum melakukan revaluasi aset tetap. Yang ketiga, permohonan yang diajukan dengan ketentuan revaluasi tahun ini menggunakan nilai aset tetap. Hasil revaluasi aset tetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar dengan lampiran yang harus disiapkan yaitu SSP dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat, permohonan yang diajukan pada butir 1 di mana revaluasi aset tetap dilakukan pada tahun berikutnya menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar dengan lampiran SSP dan daftar aset tetap yang akan direvaluasi beserta perkiraan nilainya. Yang kelima, kelengkapan lampiran dokumen butir keempat yaitu SSP apabila terjadi kurang bayar dan juga kelengkapan lainnya. Selanjutnya, ketentuan penyampaian dokumen. Contohnya yaitu paling lambat 31 Desember 2016 untuk permohonan 15 Oktober 2015 sampai 31 Desember 2015. Adapun ketentuan penyampaian dokumen yang lainnya bisa dilihat di slide. Nah, yang terakhir, DJP meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan WP. Apabila permohonan yang diterima sudah lengkap, menerbitkan surat keputusan persetujuan revaluasi aset tetap dengan jangka waktu 30 hari sejak permohonan Selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilan wajib pajak tertentu. Nah, pembayaran PPh untuk WP melakukan penilaian kembali yang mendapat perlakuan khusus harus dilunasi sebelum permohonan penilaian kembali diajukan kepada DJP. Perlu mendapatkan perhatian terhadap WP perlakuan khusus yaitu yang pertama, dalam hal hasil penilaian kembali aset tetap, jika hasil revaluasi aset tetap lebih besar dari nilai perkiraan yang diajukan, akan dikenakan PPh final 10%. Yang kedua, hasil revaluasi aset tetap lebih kecil dari nilai perkiraan yang diajukan, akan menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang ketiga, yaitu selisih lebih nilai aset yang digunakan sebagai DPP dan PPh final harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Yang keempat yaitu WP tidak melakukan revaluasi dan tidak melengkapi dokumen, maka permohonan tersebut akan dianggap batal. Aset yang diajukan permohonan. Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan terhadap yang pertama seluruh aset tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Yang kedua, seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Aset tetap berwujud tersebut yang telah dilakukan penilaian kembali tidak dapat dilakukan penilaian kembali sebelum lewat jangka 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan. Akuntansi penilaian kembali aset tetap. Perilaku akuntansi tentang penilaian kembali aset tetap diatur dalam PSAK meliputi: pertama, penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang berlaku. Kedua, nilai pasar atau nilai wajar ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli. 4. Selisih antara nilai pengalihan aset tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal diakui sebagai keuntungan atau kerugian sesuai UU PPh. Kelima, selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan dinilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan pajak penghasilan harus dibukukan dalam neraca komersial pada saat perkiraan modal. Nah, selanjutnya adalah tarif pajak penghasilan atas penilaian kembali aset tetap. Setelah dilakukan penilaian kembali,
ternyata terdapat selisih lebih, yaitu selisih lebih penilaian kembali aset tetap di atas nilai sisa buku fiskal semula. Dikenakan pajak penghasilan sebesar 10% yang pengenaannya bersifat final. Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pajak penghasilan yang terutang tersebut dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan sesuai ketentuan pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, selanjutnya adalah perlakuan khusus tersebut juga menyangkut tarif, tetapi pengenaannya tetap bersifat final sebesar 1. 3%, 2. 4%, dan 3. 6%. Selanjutnya yaitu mengenai dasar penyusutan dalam hal dilakukan penilaian kembali aset tetap sesuai dengan Permenkeu 191 tahun 2015 menyatakan bahwasanya terdapat beberapa ketentuan penyusutan fiskal yang diatur sebagai berikut. 1. Dasar penyusutan fiskal aset tetap adalah nilai pada saat revaluasi aset tetap. Kedua, masa manfaat fiskal aset tetap disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aset tersebut. Yang ketiga, perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aset tetap. Selanjutnya yaitu pengenaan tambahan pajak penghasilan. Apabila terjadi selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula, maka dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi dengan 10%. Hal tersebut dikenakannya dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aset tetap berupa 1. Aset tetap kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru dimaksud dalam butir 2 dasar penyusutan. 2. Aset tetap kelompok 3 dan kelompok 4, bangunan dan tanah telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 tahun. Selanjutnya yaitu mengenai wajib pajak kategori perlakuan khusus. Nah, siapa saja sih wajib pajak yang dimaksud? Yaitu meliputi wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau BUT, orang pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk yang melakukan pembukuan menggunakan bahasa dan mata uang asing, dan WP saat melakukan revaluasi aset tetap belum melewati 5 tahun terhitung sejak revaluasi aset terakhir. Selanjutnya, mengenai ketentuan penilaian kembali bagi BUMN atau BUMD. Dalam hal pihak yang melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD, penetapan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali dapat dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan revaluasi. 1. Revaluasi parsial atau menyeluruh. Objek revaluasi yaitu aset berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual. Revaluasi parsial yaitu perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aset tetap yang sesuai dengan pertimbangan perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pembayaran PPh sebesar 10% yang bersifat final. Nah, perusahaan perlu melakukan perhitungan apakah membayar PPh 10% lebih menguntungkan daripada PPh badan dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 30%. Nah, aset tetap akan disusutkan berdasarkan nilai revaluasi, sehingga biaya penyusutan akan mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, yang perlu diingat, jangka waktu penyusutan dilakukan sesuai dengan kelompok aset yang bersangkutan, walaupun aset yang direvaluasi tadinya sudah digunakan lebih dari separuh umur, sehingga akan muncul pertimbangan, yaitu apakah tarif sebesar 10% tersebut cukup menarik bagi perusahaan yang akan melakukan revaluasi aset tetapnya. Pembayaran pajak selama 5 tahun.
Pasal 4 huruf B Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422 KMK 04/1998 yang menegaskan bahwa wajib pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pemekaran harus melunasi seluruh utang pajak dari setiap perusahaan terkait. Di samping itu, apabila perusahaan yang melakukan gabungan usaha tersebut tidak melaksanakan kewajiban kekurangan PPh final yang terutang pada tahun-tahun berikutnya akan menyulitkan administrasi dan penagihan pajaknya karena badan yang bergabung tersebut sudah bubar atau dilikuidasi, sehingga untuk mengejar penanggung pajaknya tidak mudah. Perencanaan pajak terhadap revaluasi aset tetap. Kapan suatu perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Apakah akan dilakukan revaluasi total atau revaluasi parsial? Untuk berkaitan dengan masalah pajak, pertimbangan yang harus diperhatikan adalah kondisi perusahaan yang bersangkutan, seperti berikut ini. 1. Kondisi perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. 2. Jika laba, berapa labanya? Apakah sudah mencapai lapisan kena pajak dengan tarif tertinggi? 3. Jika rugi, kapan rugi terjadi? Tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya? Kapan batas akhir kompensasi kerugian? 4. Bagaimana dampak revaluasi terhadap beban pajak tahun berjalan dari tahun-tahun yang akan datang? Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh, yaitu PT Melati pada tahun 2010 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2008, berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai atau appraisal yang telah diakui pemerintah, nilai wajar dari mesin tersebut adalah 600 juta. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Yang kedua, tahun 2008 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar dan sampai tahun 2012 baru sebesar 500 juta yang telah dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksikan 200 juta. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perhitungan jika dilakukan revaluasi. Di sini diketahui harga perolehan mesin yaitu sebesar 400 juta. Dan akumulasi penyusutannya adalah 150 juta, sehingga nilai buku mesin pada saat itu adalah senilai 250 juta. Nah, nilai revaluasinya sendiri yaitu sebesar 600 juta, sehingga selisih lebih revaluasi adalah senilai 350 juta. Nah, pada kondisi perusahaan yang pertama, yaitu perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Karena perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal, maka yang harus dipertimbangkan adalah nilai tunai dari jumlah penyusutan aset yang berasal dari selisih. Nah, baru kemudian dibandingkan dengan PPh final yang harus dibayarkan. Baik, masih di subbab perencanaan pajak terhadap revaluasi aset tetap. Di sini perusahaan mempunyai rugi fiskal, di mana dalam contoh kasus ini nilai aset produksi 2011 yaitu 500 juta. Laba tahun berjalan atau yang diprediksi 200 juta. Nah, kemudian kita temukan yaitu prediksi kompensasi kerugian senilai 300 juta. Apabila kita kompensasikan, ya lebih baik ini kita revaluasi ini dilakukan pada tahun 2013 karena begini, pandangannya selisih lebih revaluasi nilai sebesar 350 juta kita dapat kompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian atau rugi fiskalnya, jadi akan tidak dikenakan PWH seperti itu. Nah, kemudian sehingga dapat kita temukan komposisi contoh kasusnya yaitu nilai aset produksi 2011 senilai 500 juta, kemudian selisih lebih revaluasi 2013 yaitu 350 juta, dan rugi fiskal senilai 150 juta. Di sini kita dapat setengah keuntungan yang semula 300 juta, kita dapat kompensasikan lebih kecil lagi yaitu senilai menjadi 150 juta.
Kemudian revaluasi aset 2015. Pemerintah telah menerbitkan PMK nomor 191/PMK 10/2015, yaitu tentang penilaian kembali aktiva tetap. Tujuannya adalah sebagai permohonan diajukannya pada tahun revaluasi 2015 dan 2016. Kemudian memberikan insentif perpajakan kepada wajib pajak dengan manfaat: 1. Untuk wajib pajak badan dalam negeri bentuk usaha tetap, badan usaha tetap, dan yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi, dan yang ketiga adalah wajib pajak penetapan penilaian kembali nilai aktiva tetap. Kemudian adapun tarif revaluasi aktiva tetap secara bersifat final dengan beberapa permohonan. Yang pertama, tarif 3%. Permohonan diajukan dari 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016. Tarif 4%, 1 Januari 2016 sampai dengan permohonan 30 Juni 2016. Yang ketiga, tarif 4%, yaitu untuk penilaian kembali dengan jatuh tempo 30 Juni 2017. Kemudian tarif yang keempat senilai 6%, yaitu periode permohonan 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Dan yang terakhir adalah tarif 6% dengan ketentuan penilaian kembali yang terakhir diajukan 31 Desember 2017. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.